سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعني درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad Ibnu Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Tsumma ila sahibu syarha Ki Salah bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala masih menyambung hikmah yang kemarin bahwa kita diberi oleh Allah 4 macam jaminan. Ya, berapa? Ada 4 macam jaminan. Yang pertama apa? Yang pertama apa kemarin? 4 jaminan apa aja kemarin? Yang pertama, setiap manusia pasti diberi oleh Allah rezeki. Setiap manusia pasti diberi oleh Allah rezeki. Yang kedua apa? Rezekinya akan diatur oleh Allah cara datangnya. Allah yang menjamin rezekinya dan Allah yang mengatur mendatangkan rezeki tersebut. Ada yang rezekinya diantarkan lewat kawin ya. Waktu belum kawin miskin, habis kawin kaya. Kawinnya dapat janda kaya kan lumayan. Namanya rezekinya diatur oleh Allah. Terus yang ketiga apa? Rezekinya tidak akan habis sebelum dia mati. Itu jaminan yang membuat kamu tenang maksudnya. Jadi kamu nggak usah ketakutan nggak dapat rezeki, nggak usah ketakutan nggak kebagian rezeki, nggak usah ketakutan. Karena Allah memberikan jaminan-jaminan itu, kalau kamu pegang jaminan ini akan membuat hati kamu menjadi hati yang tawakal kepada Allah. Terus yang keempat,
rezekinya tidak akan tertukar. Nah, kalau kamu yakin rezeki kamu nggak akan tertukar, kira-kira kamu akan berantem nggak? Bisanya orang berantem kenapa? Karena dianggap orang lain makan, ada orang ribut, ada orang kadang gara-gara tanah sejengkal ribut, gara-gara duit 500 rupiah ribut. Kalau kamu mikir, masa duit 500 rupiah kok diributin, kamu nggak percaya. Kalau kamu mungkin enggak. Kalau di pasar, coba orang-orang beli kangkung, beli wortel, berapa mbak? 3.000, 2,5 aja lah. Gopek diributin. Ya udah 2,5 lah, dipotong lagi. Karena berkeyakinan tadi, rezeki itu bisa saja tertukar, rezeki bisa dimakan sama orang lain. Jadi kalau kamu kok punya keyakinan pada 4 perkara ini, maka hidup kamu akan penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang iman pada qada qadar, iman pada takdirnya Allah, maka harus ingat pada jaminan-jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari jaminan yang banyak itu, apa yang diperintahkan Allah, apa yang dituntut oleh Allah. Kita diberi banyak jaminan. Kamu dijamin ini, dijamin ini, jamin ini, semua dijamin. Terus mesti kamu nanya, terus yang saya harus kerjain apa? Kalau semua keadaan saya dijamin semuanya, terus tugas saya ngapain? Tugasnya cuma satu, kata Allah, ibadah. Yang dituntut cuma satu. Nggak ada yang lain, nggak ada. Kamu nggak dituntut ngasih rezeki anak kamu, bini kamu, nggak. Kok nggak dituntut? Allah katakan, perintahkan saja sholat kepada keluarga kamu. Aku yang jamin rezeki keluarga kamu dan rezekimu juga. Ini menunjukkan bahwa kita ini hanya punya tuntutan untuk ibadah kepada Allah. Kalau saya kan harus nyari, Bib, kalau mau dapat rezeki. Ya bukan nyari, lo mau nyari kemana? Emang hilang uang kamu? Nyari. Keluar rumah itu mau menjemput rezeki dari Allah. Itu keyakinannya harus begitu. Nggak ada kamu nyari rezeki, itu nggak ada. Yang ada menjemput rezeki dari Allah. Karena segala yang akan kita terima sudah ada tulisan dari Allah. Berapa hari ini, berapa besok, berapa lusa. Ya kalau kamu kok nyari dapat, ya masih kurang aja. Kurang nih, nyari lagi. Dapat, kurang, nyari lagi. Karena nyari, ya kalau nyari ya begitu. Kalau merasa kita mau menjemput, nanti berapa aja yang kita terima? Segini jatahnya. Ya sudah terima, pulang. Jadi beda orang yang meyakini mencari itu nanti akan terus. Jadi tuntutan kita adalah ibadah. Apa ibadah yang pertama yang mau kita kerjakan? Taubat. Taubat dari apa? Taubat dari meyakini hal-hal yang salah yang seperti yang lalu-lalu itu. Meyakini kalau kita nyari sendiri rezekinya. Meyakini kalau saya bisa ngatur hidup saya. Meyakini kalau semua yang saya planning harus terjadi. Meyakini semua itu ya harus sesuai maunya saya. Ini keyakinan yang lampau-lampau ini harus kita taubati, harus kita istighfari, bahwa kita kembali bahwa segalanya ada yang mengatur, segalanya ada yang menentukan. Ini yang tuntutan pertama dari ibadah itu, kita ngakuin dulu. Sebelum badannya kerja ngapa-ngapain, hatinya dulu ditaubati dengan kembali pada pengakuan yang benar. Kembali pada tauhid yang benar. Kembali pada etikot yang benar. Hingga itu taubat pertamanya hamba itu dari arah itu dulu. Zahirnya sholat, zahirnya istighfar, tapi hatinya masih penuh dengan pengakuan yang lampau-lampau, ya belum taubat juga namanya. Artinya belum jadi hamba yang benar juga.
Karena yang dituntut dalam pelajaran ini adalah bagaimana hati kita menjadi benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuntutan amalnya zahir, itu tuntutan ilmu fikih yang ngatur ilmu fikih, bagaimana diatur tata caranya. Nah, jadi kamu diatur bagaimana hatinya benar, ini diatur sama orang-orang ilmu tasawuf. Bagaimana kita menjadi hamba yang punya hati yang benar, punya ihsan, punya kehambaan kepada Allah, hingga hatinya dituntut yang pertama adalah taubat dari segala keyakinan-keyakinan yang keliru. Kalau sudah taubat bagaimana? Baru bertakwa. Mengerjakan perintah, dihiasi dengan sesuatu yang bersih, dihiasi dengan sesuatu yang baik-baik. Kalau orang mau pakai baju yang bersih, mau pakai baju yang bagus, itu badannya dibersihkan. Gitu. Nah, taubat itu membersihkan. Zahirnya dibersihkan, batinnya dibersihkan. Nah, setelah bersih, baru memakai pakaian takwa, pakaian ibadah. Hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang baik, dihiasi dengan ikhlas, dengan tawakal, dengan khusyuk, tawadhu, tumakninah. Hatinya diisi dengan hal-hal yang baik. Zahirnya diisi dengan ibadah, dengan zikir, dengan wirid, dengan taubat kepada Allah pada zahirnya. Hingga ini amalan yang kedua setelah hati kita bersih, usaha berikutnya adalah mengisi badan kita dengan amal-amal yang baik, yaitu dengan takwa. Kalau sudah bisa mengisi amal walaupun sedikit, kita sudah bisa sholat, walaupun belum yang sunnah-sunnah, baru yang wajib, puasa, baru yang wajib. Kok sudah bisa? Istiqomah. Terus jangan dikurangin lagi, sudah yang wajib itu nggak apa-apa, wajib aja. Kalau bisa malah ditambah, yang wajib kerjain. Kalau belum bisa yang sunnah, hingga nggak sampai meninggalkan. Seperti halnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu sudah setahun sekali nih. Nah, kita nggak kebagian puasa-puasa sunnah yang Senin, Kamis, nggak kebagian puasa-puasa sunnah yang Ayyamul Bait, puasa tanggal 13, 14, 15 tiap bulan, puasanya setahun sekali. Kok Ramadan masih nggak puasa juga? Wah, ancamannya berat. Apa ancamannya? Diceritakan pada masa orang dibangkitkan nanti di padang mahsyar hingga dihisab, ada seseorang yang sedang dipukul oleh malaikat. Lalu Nabi lewat, maka Nabi mencegah malaikat itu untuk memukul seseorang. Nabi akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Maka malaikat itu berkata, ya Rasulullah, dosanya orang ini adalah mendapatkan laknat dari Ramadan. Kenapa? Karena dia tidak memuliakan bulan Ramadan hingga Ramadan memusuhi dia. Oh, kalau musuhnya Ramadan, saya lepas diri dari dia. Coba. Orang yang enggak memuliakan Ramadan, orang yang sampai mendapatkan menjadi musuhnya Ramadan, Nabi berlepas diri dari memberikan syafaat. Ini kan sudah bagi berat artinya. Kesalahan yang kalau sampai kita enggak memuliakan juga bulan Ramadan yang setahun sekali dan ini kewajiban, maka bagian dari mendapatkan ancaman yang berat. Jadi kita harus setelah taubat yang benar baru mengisi dengan takwa, yaitu isinya ibadah kepada Allah. Kalau sudah bisa takwa, istiqomah. Pegang sampai kapan? Sampai mati. Kok wiridnya bisanya sholat wajib doang sampai mati? Bagus. Oh, sudah untung luar biasa. Zaman sekarang kok mau sholat wajib? Oh, sudah. Nggak usah banggain sunnah. Kok bisa banggain sunnah itu tambah luar biasa. Bisa wajib, sudah untung zaman sekarang. Karena sulitnya orang sekarang ini sudah untuk diajak ibadah kepada Allah. Banyak orang yang milih dunia, meninggalkan masjid, meninggalkan berjamaah, meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Kok kita masih bisa mengerjakan? Oh, ini luar biasa. Jadi itu tuntutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syarif Ahmad bin Muhammad Al-Hasni,
Apabila seorang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang hina, maka Allah akan menjadikan badannya sibuk mengurus dunia dan hatinya sibuk mencintai dunia. Allah kasih dua penyakit. Disiksa dengan dua hal. Badannya ngejar-ngejar dunia, cari sana, cari sini. Hatinya mencintai dunia. Hingga nggak sempat dia ngurusin yang lain. Dia akan terus begitu hingga kaburlah pandangan hatinya, maka mata zahirnya akan menguasai pandangan mata hatinya. Ini disebut mata hatinya tertutup. Hingga dia nggak ngerti nilainya akhirat lebih Dia nggak ngerti lagi perhitungan mana yang lebih mulia antara sholat dan bekerja, meninggalkan ibadah dan urusan-urusan dunia. Sudah nggak ada nilai lagi. Bagi dia, yang nampak di zahirnya, ini yang harus dikerjakan, ini yang penting. Sekarang kita di dunia, ya cari dunia yang terpenting. Dia nggak ngerti kalau cari dunia ini hanya untuk bekal menuju. Jangan cari dunia untuk dunia. Ini yang aneh ini begini. Cari dunia hanya untuk ngurusin dunia. Padahal orang cari dunia itu ya untuk ngurusin akhirat. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Hai dunia, cintailah orang yang mencintai aku." Ini Allah berfirman kepada dunia, cintailah orang yang mencintai aku. Dan musuhilah orang yang memusuhi aku. Makanya kita ini sama dunia sering diejek doang maksudnya. Lah nyari ke sono diejek ke sini, kejar ke sono hilang, pindah ke sono. Di sono dikejar begini-begini dunianya, kejar hilang. Ngejek doang dunianya. Kenapa? Karena kita memang diperintahkan dunia itu untuk mengejek orang-orang yang mencintai dunia. Kata Allah, kalau ada orang cintanya sama kamu, nggak cinta sama saya, lecehkan, ledek, jauhi, musuhi, kata Allah. Tapi kalau ada orang yang cinta kepadaku, kata Allah, bicara sama dunia, maka cintai ini. Jadi kalau orang bilang itu jinak-jinak perpati, ya. Kalau dikejar, mari. Kalau kamu diem aja, nah deket-deket dia. Jadi kamu harus jual mahal gitu loh. Jadi kamu harus tahu wataknya dunia. Jangan dunia dikejar terus. Ya lari dia lari. Kamu nggak akan dapat ya. Lebih kenceng kamu lari, dianya lebih kenceng lari. Ini wataknya dunia begitu. Lah rezeki yang halal, rezeki yang baik itu yang bagaimana? Dikatakan rezeki yang baik itu yang pertama tergantung pada niat yang baik. Kalau kamu nyarinya dengan niat yang baik, nanti akan jadinya rezekinya jadi baik. Ini tingkahnya orang-orang yang soleh maksudnya. Jadi niat yang baik itu niatnya orang-orang soleh. Yang kedua, i'tiqadnya harus benar. Meyakini rezekinya datang dari Allah. Saya yang nyari, saya yang sibuk, badan saya yang keringetan. Masa saya harus ngakui datangnya dari Allah? Iya. Kamu yang nyangkul sawah, kamu yang ngairi, kamu yang mau begitu panen, alhamdulillah datangnya dari Allah. Kok enggak saya bersyukur pada diri saya sendiri, kenapa? Karena kamu itu hakikatnya enggak punya apa-apa. Dalam ajaran tauhid yang kita belajar, perbuatan hamba itu tidak punya asar. Perbuatan hamba itu enggak punya takdir. Perbuatan hamba itu enggak punya hasil. Hingga apapun yang kamu hasilkan datangnya dari Allah. Itu etikot yang benar. Jadi kalau kamu kok nyari rezekinya etikotnya enggak begini, maka rezeki yang kamu peroleh jadi rezeki yang enggak baik. Rezeki yang kamu yakini datang dari diri kamu sendiri, artinya rezeki yang datangnya itu apa? Dengan kufur pada nikmatnya Allah.
Udah jelas-jelas Allah yang ngasih, kamu akui dari diri kamu. Atau paling enggaknya ya kita kerjasama lah sama Allah lah, separuh-separuh maksudnya. Allah yang naruh, saya yang ambil. Masa Allah semua gitu, masa Allah semua. Ini memang yang namanya nafsu itu berat. Nafsu itu nggak mau ngakui kalau dirinya itu nggak punya kerja gitu loh. Nafsu itu nggak mau ngakui kalau dirinya nggak punya hasil. Nafsu itu maunya diakui kalau dia punya hasil. Habis ngerjain ini, dipuji orang, bagus ya, seneng. Nafsu memang itu nafsu begitu seneng. Pingin ngakui kalau kerjanya punya hasil. Lah kita disuruh mengatakan itu hasil bukan dari, ini berat. Ini nggak gampang, ini nggak gampang. Belajarnya gampang. Prakteknya coba dong. Artinya bagaimana perangnya hati kita atau bagaimana munafiknya kita. Zahirnya ngomong dari Allah tapi hatinya ya enggak, saya. Ini terus begitu. Hingga betul-betul ngakui ini dari Allah. Saya enggak punya hasil apa-apa. Jadi niatnya niat yang baik, iktikadnya iktikad yang baik, bahwa ketika kita keluar rumah sampai dapat sampai pulang segalanya itu muncul dari kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang lepas dari situ, enggak ada. Mau bentuknya kebaikan, bentuknya kejelekan, bentuknya kenikmatan, hal yang pahit, semuanya muncul dari kudrat iradatnya Allah. Ini i'tiqad yang benar. Terus yang ketiga, rezeki yang baik tergantung tidak melalaikan ibadah kepada Allah. Dapatnya banyak tapi ninggalin ibadah, ya jadinya nggak baik. Itu yang disebut salah ngitung, itu begitu. Orang salah ngitung itu begitu, dikira yang banyak ini baik. Sholat yang cuma 4 rakaat dikira kurang. Kan ini salah ngitung. Ini orang-orang yang harus kita hindari, jangan sampai kita melalaikan ibadah. Kenapa? Karena tujuan hidup kita ini. Jangan dibalik ini, jangan jadi tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah. Enggak ada, Allah enggak punya tujuan. Allah menciptakan enggak pakai gharad. Allah menciptakan enggak pakai tujuan. Yang kerjanya pakai tujuan itu makhluk. Lah Allah menciptakan kita untuk apa? Allah menciptakan kita keuntungannya kita diciptakan gitu. Kita ini bisa ibadah kepada Allah. Allah menciptakan kita, mau dijadikan baik ya boleh, mau dijadikan jelek ya boleh, mau jadi apa saja boleh. Tapi kita yang diciptakan jadi punya keuntungan bisa menyembah kepada Allah. Hingga tujuan hidup kita ibadah kepada Allah. Bukan tujuannya Allah menciptakan, bukan. Kalau tujuan Allah menciptakan nggak ada tujuannya, nggak ada. Kenapa? Buktinya ada yang dijadikan ibadah, ada yang dijadikan tidak ibadah. Mana yang nggak ibadah? Itu anak kecil yang kecil. Kalau Allah menciptakan manusia hanya untuk ibadah, anak kecil ibadahnya apa? Kecil mati, kecil mati, kecil mati. Berarti nggak ibadah dong. Jadi Allah menciptakan tujuannya ngapa ini? Ya terserah Allah mau menciptakan. Tapi bagi yang diciptakan gitu loh, saya jadi punya keuntungan bisa menyembah kepada Allah. Allah menciptakan ya apa saja yang dikehendakinya. Kamu jangan tanya Allah, ngapain sih Allah bikin ini? La yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Allah itu enggak ditanya kenapa, enggak ditanya. Allah itu bebas. Tuhan kok ditanya? Nah, kamu yang ditanya, Tuhan kok. Kenapa kamu kok ya Allah bikin matahari? Itu sama kayak malaikat dulu nanya sama Allah, ya Allah, kenapa bikin Nabi Adam? Mau sudah ada saya. Kata Allah, "Shh, kamu nanya. Sudah diam aja." Kenapa? Kamu nggak ngerti, gitu loh. Jadi kamu nggak usah nanya saya kenapa? Karena Allah Maha mengetahui. Jadi Allah mau bikin apa saja, Allah Maha tahu. Kamu yang nggak tahu nggak usah nanya-nanya. Kalau mau nanya jangan kenapa, tapi apa hikmahnya. Ini dibikin, ini untungnya apa ya Allah. Nah, kalau dibikin untung kenapa? Kamu pintar, berarti yang namanya orang pintar itu selalu mencari keuntungan. Apapun yang diciptakan Allah itu pasti membawa keuntungan dan kerugian. Lah orang yang pintar bisa mendapatkan keuntungannya, gitu loh. Jadi jangan terus
Allah itu bikin kita ya punya tujuan. Ketika nanti dinyatakan mana tujuan dari, jadi tujuan itu fi'lul gharad. Gharad itu fi'il yang enggak sempurna karena dia masih membutuhkan sesuatu, maka dia punya tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Lah Allah sempurna. Allah tidak punya tujuan apa yang Allah ciptakan hanya menjadikan apa yang dikehendakinya. Terus yang keempat, rezekinya tidak membawanya pada kemaksiatan. Dapatnya halal, tidak melalaikan ibadah, terus tidak membawa pada kemaksiatan. Ada dapatnya halal, dapat warisan, begitu dapat poya-poya habisnya. Ada nggak begitu? Padahal uangnya halal. Dapatnya kerja, keringetnya macul, becak, selesai. Ada begitu? Hah? Padahal halal, tapi dipakainya kan berat. Jadi rezeki yang baik itu enggak akan dipakai untuk perkara yang membawa pada kemaksiatan. Terus yang kelima, selalu merasa diawasi oleh Allah di dalam mencari rezeki maupun di dalam memakai rezeki. Waktu dapatnya merasa diawasin, waktu makainya ngerasa diawasin. Itu baru kamu akan dapat rezeki yang baik kalau begitu. Jadi rezeki yang baik itu nanti punya kriteria yang mana ketika mendapatkannya disertai dengan ini semua. Niat yang baik, terus i'tiqad yang benar, tidak meninggalkan ibadah, tidak membawa pada kemaksiatan, terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai mendapatkannya sampai menggunakannya, hingga tidak akan merasa ini uang saya bebas saya pakai apa saja, enggak. Tapi tahu jadi ini yang dimaui dari apa yang menjadi hikmah yang disampaikan oleh Musannaf Imam Ahmad Ibnu Athaillah, yaitu tentang apa? Ijtihaduka fima dzumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala iltimasi basirati minka. Bersungguh-sungguhnya engkau pada sesuatu yang telah dijamin oleh Allah kepadamu, dan kurangnya perhatianmu pada perkara yang dituntut oleh Allah, maka ini adalah dalil butanya mata hatimu. Sibuk ngurusin yang dijamin oleh Allah, melalaikan yang dituntut oleh Allah. Kan aneh ini. Kalau kamu punya anak kamu sudah kamu jamin semuanya, maka yang akan kamu perhatikan dia sesuai enggak dengan tuntutan kamu. Siang tidur, sore mandi, main, bentar, maghrib, sholat. Tuntutan kamu diperhatikan. Kalau dia kok keluar dari yang kamu tuntut, kamu akan tegur pasti. Besok nggak dikasih uang. Nah, kalau kamu digituin sama Allah gimana ente? Besok nggak ada makan buat kamu, ya Allah. Apa enggak? Untung dikasih makan terus. Untung mau maksiat dikasih makan. Mau taat ya dikasih makan. Allah yang luar biasa ini Rahman Rahimnya. Enggak terus kamu ngelanggar, Allah stop rezeki, enggak, tetap dikasih. Mau maksiatnya seumur hidup tetap dikasih. Nanti gebukinya sekalian maksudnya. Sekarang kasih terus nanti. Ya, jadi jangan sampai kita bersungguh-sungguh ngurusin dunia sampai meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah sebagai seorang hamba.
Terus sambung hikmah yang ke-6. Hikmah yang ke-6 dari Imam Ahmad Ibnu Athaillah. La yakun ta'akhuru. La yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilha'i fi du'ai mujiban liya'sika fahuwa dhumina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu linafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Kata Imam Ahmad, janganlah terlambatnya pemberian dari Allah padahal engkau telah sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, itu menyebabkan engkau putus harapan dari Allah. Sebab Allah itu telah menjamin dan menerima semua doa-doa yang dikehendaki oleh engkau. Tapi Allah menerima doamu itu dan akan mengabulkannya sesuai kehendak Allah, bukan sesuai kehendakmu, dan pada waktu yang ditentukan Allah, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Bicara bahwa ini arti terjemahannya, maknanya jangan sampai ketika kita ini doa, udah sering minta kepada Allah, berharap kepada Allah, gara-gara yang kita minta ini nggak datang-datang atau nggak sesuai dengan waktunya, terus kita ngambek maksudnya. Kalau anak kecil itu kalau mau dibeliin sepeda nggak jadi, ngambek nggak? Nanti kalau lulus beli sepeda. Nanti kalau naik kelas beli sepeda. Begitu naik kelas, Pak, udah naik kelas Pak, beli sepeda. Nanti naik kelas berikutnya. Bisa ngesot-ngesot dia. Ngambek gara-gara apa yang diinginkan diundur maksudnya. Lah, kamu jangan begitu. Apapun yang kamu doa, apapun yang kamu minta, apapun yang kamu hajatkan, semuanya tercatat. Semuanya diterima oleh Allah ketika itu punya syarat-syarat yang benar. Kalau kamu kok merasa sudah doa, yang mau nuntut doa saya kok enggak dikabul-kabulkan, itu siapa? Orang yang doanya sudah dengan cara yang benar. Jangan doanya pakai cara yang enggak benar terus ngarep-ngarep dikabulkan. Oh, ini aneh. Kan ada beritanya. Seseorang yang berdoa miskin, doa sama Allah enggak pernah kabul-kabul, kata malaikat apa bagaimana? Malbasuhu haram wa ta'muhu haram, makanannya haram, pakaiannya haram, bagaimana doanya mau dikabulkan? Ini bicara doa itu sudah memenuhi syarat, kemudian enggak kabulkan gitu loh. Nah, kalau doa kamu ya kabulnya kapan? Syaratnya aja enggak ada mau doa. Jadi kalau kamu kok menerima sesuatu itu bukan doa kamu, bukan. Itu memang sudah tentunya Allah begitu. Ini bicara orang yang doanya sudah memenuhi syarat. Ya, orang yang doanya sudah terpenuhi syarat, kemudian kok enggak dikabul-kabulkan, maka jangan kecewa. Jangan putus asa. Kayak orang dapat ijazah wiritan, baca 7 hari puasa ini. Nanti setelah 7 hari kamu akan begini. Ini doa kamu.
macam-macam. Begitu sampai hari ke 7 hari, yang ditunggu adalah jawaban dari doa yang dipanjatkan. Tapi ketika 7 hari terjadi, yang diinginkan nggak kesampaian. Maka jangan kamu kecewa. Contoh, ada hadis bunyinya, siapa orangnya 40 hari sholat berjamaah, nggak ketinggalan takbir pertama, maka rezekinya akan kayak air hujan. Rezekinya akan deres kayak air hujan. 40 hari nggak tinggal takbir pertama. Ada orang yang kemudian praktek 40 hari. Begitu hari ke-40 hari selesai, yang diharapkan apa? Rezekinya lancar. Harapannya, kenapa? Oh, ini hadis, nggak mungkin bohong, Allah pasti. Begitu dipraktekkan, hari yang ke-40 selesai dia, utang nambah, istri pulang marah-marah, lu kerja di masjid aja, lu kapan cari duitnya? Dia menafsirkan rezeki dari Allah itu duit, gitu loh. Jadi ngukurnya rezeki itu hanya dengan, memang ahli nominal, ahli matematika itu susah, ini ahli ekonomi. Jadi apa-apa ngitungnya pakai angka maksudnya. Kalau yang nggak pakai angka-angka itu bukan rezeki. Rezeki itu yang urusan angka-angka itu rezeki. Padahal kan bisa saja 40 hari orang yang berjamaah di masjid, rezekinya akan kayak air, rezekinya akan lancar. Maknanya dia akan punya banyak kawan. Coba, 40 hari sekali saja kamu sholat di masjid berjamaah punya kawan. Ntar duhur sholat lagi tambah kawan baru. Apalagi masjidnya masjid yang transit, banyak orang datang kemarin, akan penuh orang kenalan baru. Nah kalau kamu tiap pulang dari masjid mampir ke rumah kawan kamu ikut makan, kan royid, besok ada lagi kawan ikut makan lagi, rezekinya kan lancar. 40 hari kan kawan banyak. 40 hari ke depan balik ke yang pertama lagi, kan sudah enak. Sudah ini nikmat benar. Kalau buat sendiri maksud. Jadi penafsirannya itu pasti akan, ini jangan begitu. Jadi jangan sampai apa yang sudah kita harapkan, apa yang kita usahakan, gara-gara telat datangnya kemudian kita kecewa kepada Allah. Gimana sih Allah udah begini, udah duha udah tiap hari, namanya tahajud tiap hari, masih gitu aja. Ini lama capek dia. Ya Allah, mana sih? Karena harapannya itu enggak tercapai. Karena ibadahnya diukur pakai nominal tadi. Orang-orang yang memulai ibadahnya sudah dengan cara yang salah maksudnya. Dia memulai ibadah sama Allah, jadi pegawainya Allah, kan berat hitung-hitungan. Dia enggak mau jadi budaknya Allah, enggak mau jadi hambanya Allah, enggak mau jadi pegawai Allah. Kalau pegawai kan ada nilainya. Saya udah sholat ya Allah, berapa? Ya terserahlah, aturlah gimana berapa. Kan berat, orang kok jadi pegawainya Allah. Kita ini hamba, sudah jangan sampai kita berubah keyakinannya, bergeser keyakinannya, jadi punya hitung-hitungan sama Allah. Nanti kalau mau dihitung-hitung malah kamu nggak dapat apa-apa, mau dihitung-hitung malah habis semua nanti. Nah gimana nggak habis, wong dari sana semua, modalnya dari sana semua. Kamu mau nuntut apa? Dari sana modalnya. Kayak begini contohnya. Ada orang punya tujuan kepingin datang ke satu daerah. Dia nggak ngerti daerah itu, mau pengen ke Jakarta. Orang kampung pengen ke Jakarta, nanya. Karena dia nggak ngerti pasti akan nanya. Mau ke Jakarta itu arahnya kemana? Ada orang yang ngasih tahu, oh ke sana arahnya. Kamu naik bis,
Nanti turun Pulau Gadung, turun Pulau Gebang, nyambung dah kamu mau kemana tujuannya. Nanti kamu akan sampai ke Jakarta. Oh, ada lagi dia nanya sama orang lain lagi, nggak cuman dikasih tahu. Kalau yang pertama cuman ngasih tahu, kata yang kedua, gimana kalau saya anterin kamu ke sana? Kira-kira milih mana? Milih cuma dikasih tahu, apa milih dianterin? Milih mana? Dianterin. Udah nggak perlu repot nanya-nanya, nggak perlu repot. Yang penting sampai. Ya sudah kamu naiklah sini, saya anterin ke sana. Sudah dianterin sampai ke tujuan. Kan enak. Modal pakai modalnya dia. Ini pantasnya orang yang dianterin sampai ke tujuan, selamat sampai tujuan, turun dari tujuan, pantasnya yang diucapin apa? Terima kasih. Itu pantasnya. Terus lah iyalah lu udah dianterin, nanya kagak, modal kagak, bensin kagak keluar, cuman terima. Itu pantas nggak kira-kira? Pantasnya apa? Iya dong, berapa Pak? Udah nggak usah katanya. Nggak usah. Malah sono yang ngasih. Ini buat jajan sekalian ya. Kalau kamu kurang-kurang di sini, takut kamu nggak ada kawan-kawannya. Ini buat jajan sekalian ya. Ini kamu kan bengong. Udah dianterin. Lah yang gila, yang otaknya nggak waras, sampai sono dianterin, selamat, turun, bayarannya mana Pak? Gitu. Yang nagih dia, yang ditolong kok malah minta bayaran. Aneh apa enggak ini? Minta upah. Lah ente ini waras apa waras? Kamu pakai mobil saya, bensinnya bensin saya, lo pakai jajannya dari saya. Turun kok saya yang bayar juga. Ini ente ini waras apa? Lah iya ada modal. Kita ini diciptakan oleh Allah semua pinginnya selamat. Ya. Pingin hidup, pingin selamat. Tapi kamu nggak punya itu semua. Modal untuk hidup nggak punya. Modal untuk selamat nggak tahu arahnya kemana. Allah yang ngasih. Mau selamat, saya kasih tahu. Nggak cuma dikasih tahu, dianterin. Nabinya didatengin. Terus fasilitasnya dikasih, rezekinya dikasih, hartanya dikasih, tenaganya dikasih, penglihatan dikasih semua ini. Sampai ketika mau ibadah, mau geraknya dikasih, ditolong bisa bergerak, bisa duduk, bisa. Sampai selesainya kamu bisa ibadah, itu atas pertolongan Allah. Modalnya apa? Mau lahir modalnya dari nggak ada menjadi ada. Itu kamu nggak bawa modal apa-apa, nggak ada. Semua dikasih sama Allah. Jadi kalau bisa berpikir ke arah itu, maka nggak layak kamu itu perhitungan sama Allah. Itu nggak layak sama sekali, nggak layak. Ibadah kita itu nggak layak untuk dihitung. Oh saya udah sholat sekian kali, saya udah wirid sekian kali, saya udah. Ini nggak layak gitu loh maksudnya. Kalau mau diukur pakai wong modalnya semua dari Allah. Lah saking baiknya sono, ini ada orang bodoh diajarin jual empek-empek namanya. Dari mulai nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, diajarin sampai pinter bikin empek-empek. Udah bikin empek-empek pinter, udah jago, udah bisa. Udah yang beli saya. Kan luar biasa ini, modalnya dari sono, ilmunya dari sono, ditolong kerjanya dari sono, begitu hasil sono yang beli. Ya bang, nggak luar biasa ini. Tapi kamu jangan nuntut, beli dong, bayar dong. La ilaha illallah. Kamu ini kalau sono mau bayar ya tunggu saja, begitu loh. Kamu nggak usah manggil-manggil, bayarannya mana. Kamu kalau mau jual sama yang lain. Lah kata sono, kalau kamu jual sama yang lain nggak ada yang mau beli.
Hamba seperti kita, kalau ada seorang tuan yang mau nyewa seorang hamba, nggak mau punya hamba kayak kita, nggak mau. Udah males, bangunnya kesiangan melulu, kerjanya ngawur. Siapa yang mau jadiin kamu hamba? Nggak ada. Hanya Allah yang mau jadiin kamu hamba. Hah? Luar biasa. Jadi kalau kamu kok ada yang milih tuan lain, suruh milih, kamu mau nggak ini? Nggak. Ngapain hamba begitu? Ngapain hamba begitu? Boros, tekor, ngabis-ngabisin, kerja kagak, males. Kalau dipilih begitu, jadi kamu jangan gede ambek, udah kerja nggak karuan, gede ambek kan berat. Jadi kalau kita kok doa punya keinginan terus nggak tercapai atau mundur dari waktu yang Allah tentukan, jangan putus asa. Kenapa? Karena semua doa itu dikabulkan oleh Allah. Hanya saja bentuknya sesuai kehendak Allah. Kamu jangan ngukur bahwa bentuknya harus sesuai kehendak kamu, jangan. Ukuran datangnya sesuai kehendaknya Allah. Kamu pingin ilmu, ya Allah, saya butuh, Mbok kasih saya ilmu. Yang Allah datangin bukan ilmu, siapa? Guru. Nah tuh, ini buat apa ya Allah? Itu ilmu, itu belajar ke situ. Kok saya maunya ilmu ya Allah, ya ini ngatur loh. Maunya kok ilmu. Itu aja kerjain, kamu nempel dia, nanti saya kasih ilmu. Gitu loh. Ya Allah lapar, ya Allah pengen kenyang. Yang datang makanan. Ini buat apa ya Allah? Yaitu kamu untal. Emang ini bisa bikin kenyang? Enggak, makan aja. Ntar saya kasih kenyang, gitu loh. Jadi datangnya yang kita minta itu enggak sesuai dengan maunya kita. Tapi Allah yang mengatur datangnya. Kamu minta apa? Sesuatu yang menjadi kebutuhan kamu, apapun yang kamu minta itu semua tercatat, nggak ada yang nggak tercatat. Ya Allah, saya pingin punya anak, mau saya kawinkan, mau bikin hajatan, ya Allah besar-besaran, ya Allah mau ngundang dangdut, mau ngundang, rezekinya belum ada ya Allah, ini barangkali ada rezeki ya, tolong dibantu ya Allah, ini buat terus kok nggak dikabulkan, nah, nyesel. Gimana sih saya udah minta, mau beliin anaknya motor nggak terkabul, mau beliin, terus kamu menganggap bahwa Allah nggak sayang sama kita, Allah nggak perhatian sama kita, Allah nggak. Lah mestinya kamu mau mikir lah, kamu itu amalnya apa, sudah seberapa kuat ibadah kamu kepada Allah hingga kamu kok tiap doa kamu minta dikabulkan. Jangankan kita, wong para nabi itu banyak yang doanya nggak dikabulkan, para nabi. Apalagi kamu, apalagi kita. Ini mau ngacanya ke situ maksudnya loh. Nah kita ini siapa? Hidupnya dengan keadaan bagaimana? Para nabi, para walinya Allah yang luar biasa saja, itu banyak doanya yang nggak dikabulkan. Jadi jangan sampai kita putus asa hanya gara-gara doa kita tertunda atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nih. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Ud'uni, mintalah kamu kepadaku, astajib lakum, maka akan aku kabulkan. Itu jangan kamu terima mentah-mentah. Maknanya ud'uni ma syi'ta, mintalah kamu kepadaku apapun yang kamu inginkan. Astajib lakum, akan aku kabulkan ma syi'tu, sesuai dengan yang aku kehendaki. Begitu mestinya, bukan ud'uni, mintalah kamu kepadaku akan aku kabulkan sesuai kehendakmu. Enggak ada kata begitu, enggak ada gitu loh. Kamu yang salah paham aja, kamu jangan salah paham. Bukan mintalah kepadaku akan kukabulkan sesuai permintaan. Enggak ada kata-kata begitu, enggak ada. Kata-katanya mintalah kepadaku akan aku sesuai kehendakku. Mestinya masa sesuai kehendakmu bagaimana? Maka Tuhan kok nurut sama makhluk bagaimana? Maksa. Jadi jangan sampai kita salah etikot.
Kalau umpamanya kok pas kabul bagaimana? Pas cocok, ya namanya sesuai kehendak Allah. Kok nggak cocok, mundur, bisa maju, bisa ini namanya dijadikan oleh Allah tidak sesuai dengan kehendaknya. Jadi pengkabulan itu mestinya sesuai dengan kehendaknya Allah. Orang nggak punya kerjaan minta kerjaan, nggak dikasih kerja, sampai ngelamar sono ngelamar sini sampai dinyanyiin sama Iwan Fals. Terus keliling-keliling aja masuk kantor keluar. Dia nggak ngerti hikmahnya. Dia nggak dikasih kerjaan itu apa hikmahnya, nggak dipikir sama dia. Dia dipikir Allah ngasih kita nganggur, nggak dikasih kita sibuk urusin dunia, ngasih nganggur. Itu berarti kita disuruh sibuk ngurusin akhirat. Itu hikmahnya begitu. Orang yang dikasih nganggur malah sibuk nyari dunia. Lah ini terus kamu ngurus akhirat kan kapan? Nanti kalau kamu sudah dikasih kerjaan sama Allah, gak akan sempat ngurus akhirat, gak sempat, ngaji gak sempat, mau zikir gak sempat, gara-gara sibuk ngurusin dunia. Jadi mumpung nganggur, sibukkan ngurusin akhirat. Ini jangan dibalik. Ada orang nganggur malah sibuk nyari dunia. Kerjanya pagi ngelamar, sore ngelamar, malam ngelamar. Ini kapan ngajinya? Kamu kok nggak ngaji-ngaji? Lagi cari kerja, Beb. Oh, lagi cari kerja. Begitu kerja, kok kamu nggak ngaji-ngaji? Lagi sibuk kerja. Ini kapan ngaji? Ya, lah iyalah, mulai sampai semacam-macam. Orang-orang aneh namanya. Ya, jadi jangan sampai lah doa itu pasti dikabulkan, tapi ada 3 perkara yang menjadi ketentuannya. Bisa dikabulkan sesuai dengan yang diinginkan. Ini yang kita harapkan namanya. Minta pengen naik pangkat, naik. Minta pengen dapat kerjaan, dapat. Minta pengen kawin, dapat. Pengen minta kawin udah pengen punya anak, punya. Ini cocok semua ini. Yang diminta cocok dan dikabulkan sesuai dengan yang diinginkan. Ada lagi, doa itu dikabulkan oleh Allah tapi diganti dengan yang lebih baik. Jadi doanya pinginnya anak laki, dikasihnya anak perempuan. Doanya pinginnya kerjanya jadi PNS, jadinya ojek online. Ini diganti yang lebih baik. Begitu jangan malah saya mintanya apa, dapatnya apa. Jangan merasa kalau yang kamu dipilihkan Allah itu menjadi nggak lebih baik, jangan. Karena kamu itu nggak ngerti hikmah apa di belakang ini semua. Yang kamu minta itu kadang kamu nggak ngerti baik atau buruk. Yang penting asal minta. Anak kecil minta permen, nggak ngukur mau sakit gigi kek, mau yang penting Anak kecil dikasih obat pahit mau. Oh mana mau, jingklak-jingklak dia. Kalau perlu petot hidungnya, sangap, masukin. Kenapa? Karena dianggap apa untungnya saya minum ini, nggak ada untungnya, pahit. Padahal nanti akan bawa hikmah. Itu kita begitu, nggak ngerti mana yang menguntungkan. Lah yang Allah pilihkan itu Allah mengerti. Ini baik untuk kamu. Nanti belakangan hikmahnya baru ketahuan. Punya anak gitu nakal, oh nanti hikmahnya berbakti. Punya mantu nggak beres, akhirnya malah berbakti. Punya istri awalnya rewel, akhirnya malah untung ada istri saya itu. Karena
kita nggak ngerti apa akhir dalam setiap kejadian. Terus yang ketiga, bisa yang kita minta itu disimpan oleh Allah, diberikan nanti di akhirat. Apa yang kamu inginkan, pengen ini, enggak dikasih, disimpan sama Allah, dikasihnya nanti di akhirat. Ada guru ngaji, pingin naik gaji, ya Allah, boya saya itu dinaikin gajinya, ngajar ngaji kok uangnya pas-pasan, nggak bisa kebeli apa-apa ya Allah, naiknya sepeda bolak-balik, doa pingin gajinya naik. Ya paling enggak bisa beli HP lah ya Allah, bisa WA-WA lah ya Allah. Ini kayaknya kok WA enggak, HP enggak, kayaknya gaptek banget ya Allah gitu. Minta pingin gajinya dinaikkan. Lah, setiap kita berdoa, semua doa yang diterima oleh Allah itu dicatat oleh malaikat. Beda sama doanya orang yang enggak dicatat, doa yang wala-wala ini, yang wudu enggak. Nanti ada kita terangkan nanti. Doa itu syaratnya bagaimana, nanti ada cara-cara doa yang benar yang sampai diterima oleh Allah, artinya dicatat oleh para malaikat. Setelah dicatat, malaikat lapor sama Allah, ya Allah, ini ada yang doa pingin naik gajinya, pingin mendapatkan hidupnya lebih. Siapa? Ya Allah, tukang ngajar ngaji ya Allah. Oh, gimana ya Allah, mau dikabulkan apa enggak? Ya sudah. Dia mintanya apa? Naik gaji berapa? Gajinya 1 juta, pengen naik 2 juta ya Allah. Allah, dikit banget kata Allah. Kok ngirit amat naik cuman 1 juta? Kata Allah apa? Malaikat catat, saya malu mau gaji dia naik 2 juta, malu. Terus gimana ya Allah? Tulis, akan saya bayar dia pahalanya untuk ngajar Al-Quran, kalimat-kalimat saya, dengan akhirat surga yang luar biasa. Tulis. Terus ini urusan gaji gimana? Biarin 1 juta nggak apa-apa. Tetap 1 juta nggak naik-naik. Sampai mati ya 1 juta aja. Nanti di akhirat, ketika dia ditanya sama Allah, hambaku, ada nggak sesuatu yang kamu nggak puas di dunia dengan ketuhananku, kata Allah. Maka dia akan, ya Allah, dulu saya pernah naik gaji, minta sampai pikun, ya Allah, nggak naik-naik. Gaji segitu aja ya Allah, gimana ya Allah. Maka dipanggil malaikat. Malaikat ini, waktu dia minta, apa balasan saya? Oh, diganti loh sama Allah pakai apa? Surga, istana yang luar biasa. Mana? Tunjukkan. Oh, ini gantinya beli HP nggak jadi, beli. Nggak apa-apa ya Allah lah. Sini aja lah daripada naik gaji dapat HP. Ini ada balasannya sama Allah. Jadi semua tercatat. Ada yang dibayar langsung, ada yang diganti dengan yang lebih baik, ada yang disimpan di akhirat. Ada yang doanya itu oleh Allah diganti menjadi kebaikan. Doanya, harapannya diganti menjadi kebaikan. Ada orang doa, ya Allah, mau bayar utang ya Allah. Ini rumah mau disita, perusahaan sudah kolab, anak bini sudah kacau, ya Allah, saya butuh duit ya Allah, sekian miliar ya Allah untuk bayar ini. Ya enggak kabul-kabul, sampai ziarah ke makom, tidur di makom. Sampai jadi sarkup, banyak wirid biar perusahaannya kembali jaya. Enggak gul-gul, sampai akhirnya perusahaan disita, rumah kecil, bini minta cerai, kacau semua. Udah. Itu nanti begitu dia menjadi orang fakir, akhirnya jadi ke masjid, dia ngaji, yang tadinya nggak pernah kenal masjid jadi ke masjid, jadi banyak ibadah, jadi tekun, jadi merebut. Mending namanya dari boleh pengusaha yang wala-wala kenal akhirat, enggak, begitu pagar, begitu hancur, masuk ke masjid. Ini namanya dijadikan baik sama Allah. Tapi ketika dia enggak tahu keuntungan apa yang baik, nanti di akhirat ketika ditanya,
waktu di dunia gimana? Ada enggak yang kamu enggak puas dengan aku, kata Allah. Oh iya ya Allah, dulu saya pernah ya Allah jadi direktur sampai melarat, saya mau bayar utangnya enggak dikasih-kasih ya Allah. Gimana ya Allah, padahal saya udah doa, udah kemana-mana, ke makom kok ini. Berapa yang kamu butuhkan waktu itu? Oh, panggil malaikat. Dia butuh waktu itu sekian miliar ya Allah. Oh, terus yang saya kasih apa sama dia? Ya di dunia nggak dikasih apa-apa ya Allah. Tetap aja rumahnya kejual, perusahaan kejual. Terus saya gantinya apa? Diganti menjadi amal kebaikan sekian miliar itu. Tercatat jadi amal kebaikan. Kenapa? Manusia itu punya amal kebaikan. Kamu sholat, ditulis sama Allah 1000 kebaikan. Kamu puasa, ditulis 100.000 kebaikan. Kamu haji, ditulis 1.000.000 kebaikan. Kamu sedekah, kamu ngambil batu di jalan, ditulis kebaikan. Terus ada catatannya. Sebaliknya, kamu maksiat begitu, bohong sama orang, tulis kejelekan. Kamu ngambil barangnya orang, tulis kejelekan. Kamu mukul orang, tulis kejelekan. Minum arak, tulis kejelekan. Terus ini, jadi pahala itu punya nilai di sana. Nah, ketika seseorang itu punya nilai kebaikan, maka malaikat selalu mempertimbangkan nilainya itu. Ketika doa, Allah nanya, kebaikannya udah berapa malaikat? Oh, kebaikannya 30 juta ya Allah. Oh. Lah itu maksiatnya berapa? 2 miliar ya Allah. La ilaha illallah. Maksiatnya 2 miliar ya. Nah, terus gimana ya? Jeglek ini ya Allah, kalau ditimbang jeglek. Ya udah tadi yang dia minta itu duitnya banyak, tulis jadi kebaikan. Nah, tertambahlah 3 miliar 30 juta. Kebaikan. Begitu dibalas begitu, oh begitu ya Allah, saya kira nggak dibalas apa-apa ya Allah. Ini hamba yang dia nggak ngerti bahwa Allah itu selalu membalas setiap doa hamba. Tapi dalam keadaan sesuai kehendak Allah. Terus waktunya pun sesuai kehendaknya Allah, bukan sesuai kehendak kita, bukan. Kalau kita kok pingin kawin usia 25, kawinnya usia 50, bonus 2 kali lipat, berarti itu bagus namanya. Karetin dulu maksudnya. Kok nggak cocok? Ya nggak cocok, wong waktunya Allah yang memilih. Ya, insyaallah kita akan sambung nanti pada kesempatan besok, akan mengulas lagi tentang syarat-syarat doa apa yang menjadi doa yang baik, yang doa itu akan tercatat oleh malaikat-malaikat yang akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah, diberikan sesuatu yang baik oleh Allah, diberikan jaminan akhirat oleh Allah, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang terus ibadah kepada Allah di dunia sampai di akhirat insyaallah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.